Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hairani dari kelas A27. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kebudayaan Cirebon, sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan, sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian, sistem kesenian di Cirebon dan sistem teknologi di Cirebon sebagai pembahasan jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah Cirebon Studies. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan tengah Jawa. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Jawa artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa, diantaranya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Carbon dan kemudian Cirebon. Karena faktor penamaan tempat penyebutan, kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon atau dalam bahasa Sunda adalah air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Banyak sekali sistem kebudayaan yang berada di Cirebon yang mungkin bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem kebudayaan Cirebon, kepercayaan dan ritus keagamaan. Di antaranya ada Syawalan dan Muludan. Syawalan. Tradisi Syawalan adalah sebuah upacara yang tumbuh dari nilai-nilai Islam dengan kentalnya nuansa budaya Cirebon. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang mengungkapkan awal mula tradisi ini, namun ini terus berlangsung secara turun-temurun melalui lisan mengikuti aturan yang diturunkan oleh leluhurnya. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Syawal dalam kalender Islam yang merupakan tanda berakhirnya puasa sunnah pada bulan Syawal. Grebeg Syawal sebutan lain untuk acara ini. Merupakan momen yang dihadiri oleh pihak keraton, kerabat keraton Cirebon dan juga warga setempat. Selain itu, masyarakat juga turut serta dalam acara ini dengan melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, sehingga menambah kekayaan tradisi dan kearifan lokal di Cirebon. Tradisi Syawalan berlangsung di kompleks makam Sunan Gunung Jati, yang terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini juga dikenal sebagai kompleks makam Gunung Sembung oleh masyarakat Cirebon. Upacara Syawalan atau yang dikenal dengan Grebeg Syawal diprakarsai oleh Keraton Kanoman dan diselenggarakan setiap tanggal 8 Syawal, yaitu seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu semenjak Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Selain itu, untuk menghormati jasa Sunan Gunung Jati sebagai ulama penyebar agama Islam di Jawa, para peziarah juga berharap mendapat barokah setelah berziarah. Para peziarah umumnya membawa kembang 7 rupa yang dicampur uang receh. Kembang tersebut dilemparkan ke pintu utama makam Sunan Gunung Jati yang disebut Lawang Gede. Sebagai bentuk pengharapan barokah, para peziarah juga kembali mengambil bunga tersebut untuk dibawa pulang. Selanjutnya, Muludan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Cirebon sebagai salah satu kota yang sebagian besarnya beragama Islam juga memiliki cara tersendiri untuk memperingati Maulid Nabi. Tradisi Muludan di tengah masyarakat Cirebon telah berlangsung selama ratusan tahun dan masih terus dijaga hingga saat ini. Untuk masyarakat Muslim di Cirebon, tradisi ini menjadi sarana untuk memurnikan diri, berbagi dengan sesama, dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Muludan adalah sebuah tradisi unik yang berkembang di tengah masyarakat Cirebon. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
Biasanya tradisi ini dirayakan sepanjang bulan Rabiul Awal atau masyarakat Cirebon lebih mengenalnya dengan bulan Mulud. Masyarakat Cirebon merayakan momen tradisi Muludan itu sebulan sebelumnya. Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan sekitar 2 km dari balai kota Cirebon menjadi lokasi yang paling semarak. Selain tempat asal mula tradisi Muludan, keraton berusia sekitar 500 tahun itu juga menjelma jadi pusat penyelenggaraan aneka ritual hingga kegiatan perekonomian. Pada saat ini bisa dibilang masa panen untuk para pedagang. Segala barang dagangan yang dijajakan bisa dipastikan laris manis dan mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak hanya pedagang, warga kampung pun bisa meraup untung. Bermodal peluit dan tali rafia, mereka menyulap halaman rumah jadi tempat parkir. Ada juga yang berjualan minuman botol plastik dan jerigen atau menampung air bekas pencucian benda pusaka. Air ini jadi rebutan. Keuntungan ekonomi ini menurut juru bicara Kesultanan Kanoman Ratu Raja Arimbi merupakan salah satu makna mencari berkah dalam tradisi Muludan. Potensi ekonomi ini datang dari ribuan orang yang hilir mudik sebulan lebih dalam rentang waktu itu dalam aneka ritual. Sistem selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Di antaranya ada ngupati. Ini merupakan peringatan usia 4 bulanan kehamilan. Biasa disebut dengan acara ngupati, karena biasanya keluarga perempuan yang hamil tersebut menyediakan kupat atau ketupat. Kupat berarti mengukuhkan 4 perkara, yaitu jodoh, rezeki, umur, dan nasib. Tujuan diadakannya peringatan 4 bulanan ini adalah sebagai rasa syukur atas karunia yang luar biasa. Rasa terima kasih karena telah diberikan amanah besar dan berharga dari Yang Maha Pencipta. Juga disertai dengan harapan agar kelak anak yang lahir menjadi anak yang sehat, soleh atau solehah. Ngupati biasanya digelar di rumah ibu hamil dengan cara selamatan kenduri yang mengundang bapak-bapak dari tetangga sekitar. Hidangan matang dipersiapkan untuk ngupati, diantaranya tumbeng untup-untup, nasi putih, tumisan, lalapan, urap, serundeng, tempe goreng, pelas kebo siji, telur rebus, jajanan pasar, 8 jenis pala pendem, 3 jenis pisang, lepet, kupat, kerupuk, lanting, dan kacang. Semua makanan tersebut dikemas dan diberikan sebagai buah tangan untuk bapak-bapak yang sudah hadir untuk memberikan doa, dan hidangan ini disebut dengan berkat. Ada pula tradisi yang bernama puputan. Ritual ini biasa dilakukan saat 3-7 hari kelahiran bayi dan dilakukan setelah bayi puput puser. Acara ini juga dilaksanakan sembari memberi nama bayi, dan jika orang tua bayi itu mampu, biasanya sekalian dilaksanakan akikah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Acaranya sama seperti ritual sebelumnya, yaitu dilakukan pembacaan Al-Quran dan doa bersama atau pembacaan barzanji. Pada saat ini juga dilakukan penguburan ari-ari bayi yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam kendi dan ditutup dengan batok. Ari-ari tersebut dicampur dengan garam agar tidak bau. Batok yang dipakai pun ada syarat khusus, yaitu batok bonglu atau batok yang hanya mempunyai 1 lubang. Dalam lubang tersebut dimasukkan batang lidi atau dalam bahasa Cirebon disebut sada. Di beberapa daerah juga ada yang memasukkan beberapa peralatan lain dengan harapan kelak si bayi bisa sukses di karir dan kehidupannya. Mereka biasanya memasukkan alat-alat jahit, alat-alat menulis, dan lain sebagainya. Sistem yang ketiga adalah sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian. Di antaranya ada sedekah bumi. Dalam usaha bertani dan melaut pada zaman sebelum Islam, masyarakat Cirebon terikat menganut kepercayaan agama nenek moyang. Pada masa itu, masyarakat percaya kepada dewa penguasa bumi, dewa penguasa laut, dan sebagainya. Mereka menganggap para dewa itu sebagai sesembahan. Keyakinan atas adanya dewa tersebut ditunjukkan dengan penyiapan sesaji di tempat-tempat yang mereka percaya. Dengan begitu, mereka berharap terhindar dari malapetaka, terhindar dari alam yang murka, dan mendapatkan kemudahan mencapai hasil-hasil usahanya. Ketika Islam masuk, tradisi itu sangat mendapatkan perhatian. Kepercayaan akan dewa-dewa digantikan dengan iman kepada Tuhan, iman kepada Allah. Menurut Islam, hanya Allah yang patut disembah.
Sesembahan kepada dewa pada masa pra-Islam tidak dibuang sama sekali caranya, tetapi diubah substansinya. Dalam usaha-usaha mengalihkan kepercayaan itulah terbentuk upacara baru, yaitu sedekah bumi. Ritual baru ini pertama kali dilakukan di Pusar Bumi pada masa pemerintahan Kanjeng Susuhan Syekh Syarif Hidayatullah di tahun 1482 sampai 1568 Masehi. Tradisi ini dilaksanakan hampir di seluruh desa-desa di Cirebon. Misalnya yang masih melaksanakan tradisi ini adalah Desa Astana Gunung Jati yang termasuk ke dalam Kecamatan Gunung Jati sekarang. Sebagai pelaksananya adalah Ki Penghulu serta Ki Jeneng Astana Gunung Jati. Berikut para kramannya. Pelaksana adat juga didukung oleh para pemuka masyarakat dan tokoh agama di desa yang berkaitan dengan Keraton Cirebon. Mereka disebut Prenata. Selanjutnya ada ritual penganten tebu. Penganten tebu adalah tradisi masyarakat petani tebu di tanah Sunda, bahkan di Jawa pun yang melaksanakannya untuk menyambut musim giling tebu. Tradisi ini sudah ada sejak 1850-an. Tradisi ini tidak berbeda dengan adat pernikahan pada umumnya. Hanya saja mempelai pria dan wanita bukan pengantin sungguhan, melainkan dua batang tebu yang masing-masing dikalungi tulisan tebu pengantin pria dan tebu pengantin wanita, yang diiringi pula oleh tebu indung dan tebu pengiring lainnya. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing dalam melaksanakan upacara adat ini. Di beberapa daerah, kedua pengantin tebu diperagakan oleh orang sungguhan yang berdandan layaknya pengantin sambil memegang batang tebu indung atau menghias tebu indung semirip mungkin dengan pasangan pengantin sungguhan, tergantung dengan kebijakan pabrik. Acara ini diawali dengan cara pemotongan dua buah indung tebu yang nantinya akan dihias sangat unik bagaikan pengantin pria dan pengantin wanita sungguhan. Para petani dan pekerja pabrik bersama-sama menghias tebu secantik mungkin dan sekreatif mungkin agar terlihat benar-benar mirip dengan pengantin sungguhan. Kemudian, kedua pengantin tersebut akan diberi nama. Selanjutnya, kedua mempelai melaksanakan akad nikah, di mana keduanya akan dinikahkan layaknya pasangan pengantin pada umumnya. Setelah akad nikah, kedua pengantin barulah akan diarak bersama oleh seluruh pekerja dari pabrik, para petani tebu, dan tentunya masyarakat di sekitarnya. Arak-arakan sepasang boneka pengantin ini merupakan awal dari prosesi tradisi kawin tebu yang dilakukan petani tebu di Cirebon. Tradisi tahunan untuk menyambut musim panen tebu di salah satu pabrik gula. Boneka pengantin tebu dihias layaknya pengantin dengan pakaian kebaya, menyimbolkan perjalanan pohon tebu selama ditanam hingga memasuki masa panen. Lantunan musik tarling khas Cirebon mengiringi arak-arakan pengantin tebu ini. Ritual tradisi pengantin tebu ini berakhir ditandai dengan penyerahan batang pohon tebu serta boneka pengantin ke pihak pabrik untuk selanjutnya dilakukan proses penggilingan tebu. Selanjutnya, sistem kesenian yang ada di Cirebon. Yang pertama adalah wayang kulit. Pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India sangat kuat di kawasan Nusantara. Beragam kisah berasal dari Hindu dan Buddha pun lazim dipertunjukkan sebagai bagian dari cerita pergelaran wayang kulit, seperti epik Ramayana dan Mahabharata. Para budayawan Cirebon sepakat bahwa eksistensi wayang kulit Cirebon bermula dari kedatangan Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 wali atau disebut dengan Wali Songo dalam bahasa Cirebon, di mana Sunan Gunung Jati atau Sunan Jati sebagai ketuanya. Datangnya Sunan Kalijaga ke wilayah Cirebon bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam, dan media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu diantaranya adalah wayang kulit. Dalam budaya Cirebon, terutama dalam budaya pedalangannya, Sunan Kalijaga dipercaya pada waktu itu disebut sebagai Ki Sunan Dalang Panggung. Tetapi dalam versi yang lain, Ki Sunan Dalang Panggung ini dipercaya sebagai Syekh Siti Jenar dan bukannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini pula yang memperkenalkan suluk atau syair Malang Sumirang yang merupakan suluk khas Cirebon.
Perkembangan wayang dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam di Nusantara, terutama di wilayah Pulau Jawa, termasuk di wilayah Kesultanan Cirebon, merupakan sebuah bentuk dari diplomasi dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama dan pihak penguasa lokal yang telah memeluk ajaran Islam. Sebut saja Sunan Kalijaga yang berusaha keras mendiplomasikan antara seni wayang berbau non-Islam dengan seni wayang yang bernafaskan ajaran Islam. Berkat ajaran mereka, seni wayang kulit oleh sebagian pihak dimaknai mengandung ajaran Islam dalam setiap aspeknya. Meskipun masih berkisah tentang epik-epik dari agama Hindu dan Buddha, para ulama-ulama tersebut seolah memang telah siap untuk menjaga kesinambungan dengan masa lalu dan menggunakan pemahaman dan unsur-unsur budaya pra-Islam ke dalam konteks Islam. Kesinambungan unsur-unsur non-Islam dengan unsur agama Islam pun dengan mudah ditemui pada pagelaran wayang kulit Cirebon. Seperti contohnya sosok wayang Butaliong yang merupakan unsur kebudayaan Cina yang diserap dalam pagelaran wayang kulit Cirebon, dan pengenaan jubah serta topik pada sosok wayang Drona yang merupakan pengaruh dari budaya Timur Tengah. Tetapi jika memfokuskan kepada jenis kesenian yang disebut sebagai wayang kulit Cirebon, maka wayang kulit Cirebon merupakan jenis kesenian wayang dengan wilayah inti penyebarannya yang sangat terbatas. Wilayah inti penyebaran wayang kulit Cirebon hampir sama dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon dan wilayah budaya orang Cirebon, yakni dibatasi wilayah suku Betawi di barat, suku Sunda atau dalam bahasa Cirebon disebut Wang Gunung di selatan, dan suku Jawa atau dalam bahasa Cirebon disebut Wang Wetan di timur. Menurut para budayawan Cirebon, salah satunya adalah Ki Dalang Matthew atau lengkapnya Matthew Isaac Cohen, dalam sebuah catatan kuno Cirebon yang diperkirakan berasal dari tahun 1607, telah dideskripsikan sebuah pagelaran wayang kulit Cirebon dengan suluk wujil yang menyerati pagelarannya. Pagelaran itu mengangkat sebuah cerita yang telah dikenal secara luas, yakni cerita Kresna Duta. Lakon ini dimainkan oleh Dalang Sari, di mana di antara para penontonnya ada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Selanjutnya ada wayang golek cepak. Wayang golek cepak atau wayang papak adalah jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuknya hampir mirip dengan wayang golek Purwasunda, akan tetapi terdapat bentuk mahkota kepala atau sirah-sirahan yang dalam bahasa Cirebon yang rata atau cepak. Karena itulah wayang ini dinamakan wayang cepak. Kesenian wayang cepak ini berkembang di sekitar pantai utara Pulau Jawa dari Cirebon hingga Pekalongan. Cerita-cerita yang dipentaskan biasanya terfokus pada 3 hal. Yang pertama, cerita-cerita Muslim dari Arab karangan Amir Hamzah. Lalu cerita-cerita dari masa kerajaan Hindu seperti cerita Panji yang merupakan seorang pangeran dari sekitar tahun 1045 sampai 1222. Lalu yang ketiga adalah cerita-cerita lokal yang biasanya bersumber dari Babat. Pada masa lalu, wayang cepak berkembang pesat di daerah Cirebon dan sekitarnya. Masyarakat pada masa itu menggelar pertunjukan wayang cepak untuk menyambut para mu'alaf. Hal tersebut dikarenakan pada masa lalu ada 3 hal yang harus dipapak atau diratakan atau dicepak dari orang yang baru masuk Islam, yaitu sunatan, lalu meratakan gigi, dan merapikan rambut. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada masa pemerintahannya di tahun 1808 sampai 1811 membuat jalan raya pos. Kemudian kesenian wayang kayu mulai memasuki wilayah Priangan. Di wilayah ini kesenian wayang kayu kemudian berkembang dengan bentuk yang berbeda dari wayang cepak yang ada di Cirebon, dan oleh masyarakatnya disebut sebagai wayang golek. Wayang golek cepak Cirebon merupakan wayang yang banyak mengandung nilai dan memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya dari segi cerita yang disajikan adalah kisah nyata yang pernah terjadi di masa lalu, seperti cerita Wali Songo.
Selain nama cepak itu sendiri yang artinya apabila ada barang atau nilai negatif tertentu yang harus dipotong dalam kehidupan manusia. Awal mula wayang golek cepak diciptakan oleh Pangeran Papak, keturunan Sunan Gunung Jati, yang pada saat itu adalah seorang tokoh berpengaruh di wilayah Cirebon. Tujuan Pangeran Papak menciptakan wayang golek cepak adalah untuk mendukung dakwah Islam yang bisa dilaksanakan pada siang hari, karena wayang kulit hanya bisa diadakan pada malam hari. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi wayang golek cepak saat ini. Di antaranya adalah peran pemerintah kota Cirebon, rasa tanggung jawab para dalang senior wayang golek Cirebon, pandangan keraton Kasepuhan dan warga Cirebon, serta peran generasi muda Cirebon yang signifikan. Dari sekian banyak penyebab yang ada saat ini, salah satu faktor kunci yang berpengaruh signifikan adalah kurangnya koordinasi yang berkontribusi pada persepsi terhadap wayang golek cepak Cirebon. Sehingga pagelaran wayang golek cepak Cirebon ini sudah mulai sangat terbatas. Kelima adalah sistem teknologi yang ada di Cirebon. Yang pertama adalah kereta Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirab pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat tahun 1608 berdasarkan angka Jawa, yaitu 1530 pada leher badan kereta yang merupakan angka tahun Saka. Sejak tahun 1930, kereta ini tidak digunakan dan disimpan di Museum Keraton Kanoman. Sedangkan yang sering dipakai pada perayaan-perayaan merupakan kereta tiruannya. Kereta ini berukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter dan ditarik oleh 6 ekor kuda bule. Badan kereta terbagi 2 bagian, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian 4 roda kereta. Bagian atas kereta berbentuk perpaduan 3 hewan seperti namanya, yakni burung garuda atau paksi, ular naga atau naga, dan gajah atau liman. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah berbelalai mencuat ke atas memegang trisula dan tombak. Selanjutnya, masjid yang ada di sekitaran Cirebon. Ada beberapa masjid di Cirebon yang menjadi daya tarik karena bentuk dan asal-muasalnya yang berbeda. Di antaranya yang pertama adalah Masjid Pajlagrahan. Masjid ini awalnya diperuntukkan bagi nelayan yang bersandar di Cirebon. Masjid peninggalan Pangeran Cakrabuana ini dibangun pada tahun 1452 Masehi yang dikelilingi pemukiman padat. Yang belum mengetahui tempat masjid tersebut akan mengalami kesulitan untuk mencarinya. Pada awalnya masjid ini merupakan bangunan berbentuk bujur sangkar yang kurang lebih 8 x 8 meter, dikelilingi kolam air, sehingga disebut Jalagrahan. Jala yang artinya air, graha yang artinya rumah. Bangunan ini berdinding bata merah pada suatu peninggian dengan lantai yang ditinggikan berlapis ubin merah berukuran 30 x 30 cm. Atapnya dibuat dari genteng berbentuk limasan bersusun dan puncaknya ditutup dengan mastaka. Masjid Pejagrahan telah mengalami sekurangnya 4 kali perubahan sebagai penyesuaian kebutuhan masyarakat dengan tidak menghilangkan bangunan aslinya. Lalu ada Langgar Agung Keraton Kasepuhan. Langgar ini dibangun bersamaan dengan perluasan dan pembangunan Keraton Kasepuhan di tahun 1529 Masehi. Langgar Agung ini disebut sebagai Masjid Panjang Jimat karena merupakan tempat pelaksanaan puncak ritual Panjang Jimat. Panjang Jimat adalah rangkaian ritual tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Masjid Sang Sakaratu. Masjid Sang Sakaratu atau Masjid Dok Jumeneng adalah masjid yang terletak di Astana Gunung Jati.
Komplek Astana Gunung Jati terletak di Gunung Sembung, sedangkan Masjid Dok Jumeneng terletak di sebelah timurnya. Masjid ini terletak pada lereng keempat, sedangkan lereng kelima diperuntukkan sebagai tempat makam tokoh-tokoh utama Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, Fathahillah, dan Syekh Nurjati. Ruang sholat utama terletak pada bagian atas dipisahkan oleh dinding setinggi 1,5 meter. Dinding ini dipenuhi oleh ornamen piring-piring keramik yang membentuk formasi bunga kelopak 8 dengan 4 kelopak yang diagonal berukuran lebih panjang daripada 4 kelopak lainnya. Ruang sholat utama ini hanya dibuka pada hari Jumat dan pada saat malam Jumat Kliwon. Atap ruang sholat utama dan beranda awal masjid ini berbentuk tajuk bertumpang 2, ditopang oleh tiang kayu berdiameter 30 cm, terdiri dari 4 saka guru dan 12 saka rawa. Lalu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa bermakna dari rasa dan kepercayaan. Riwayat lain menyebutkan bahwa kata sang bermakna keagungan, cipta bermakna dibangun, dan rasa bermakna digunakan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa terletak di sebelah barat alun-alun Keraton Kasepuhan, sementara komplek keraton terletak di sebelah selatan alun-alun Keraton Kasepuhan. Secara administratif, masjid ini terletak di Kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkul. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu masjid tertua di Cirebon. Masjid ini didirikan pada tahun 1495 Masehi oleh Sunan Gunung Jati dibantu oleh Sunan Kalijaga. Yang terakhir ada Masjid Panjunan. Pangeran Panjunan membangun masjid di wilayah ini. Masjid ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pertemuan para wali. Arsitektur Masjid Panjunan merupakan perpaduan budaya Hindu, Cina, dan Islam. Sekilas masjid ini tidak seperti masjid pada umumnya karena memang bentuk bangunannya menyerupai kuil Hindu. Adanya mihrab yang membuat bangunan Masjid Merah Panjunan ini menjadi terlihat seperti sebuah masjid, serta adanya beberapa tulisan berhuruf Arab pada dinding. Beberapa keramik buatan Cina yang menempel pada dinding konon merupakan bagian dari hadiah dari negeri Cina. Itulah sebagian dari banyak sekali sistem-sistem yang berada di daerah Cirebon yang sedikit banyak bisa kita temukan. Kiranya penjelasan dari saya bisa memberikan gambaran mengenai kondisi kehidupan masyarakat di Cirebon. Sekian. Saya Ika Hairani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.